Ya pemirsa, itulah pernyataan dari Jenderal Polisi Tito Karnavian yang mengatakan jika Ahok walaupun sudah menjadi tersangka tetap bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa, bahkan tetap bisa melakukan kampanye di masa pilkada ini. Dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD justru mempertanyakan asas keadilan saat polisi tidak menahan Ahok. Pasalnya saat sejumlah kader HMI menjadi tersangka karena kericuhan di aksi damai 4 November lalu, polisi langsung menangkap dan menahan mereka. Berikut kami hadirkan kembali cuplikan dialog rekan kami, Anissa Dasuki dengan Mahfud MD dalam program Special Report Rabu petang kemarin. Kemudian terkait penahanan ini, ada 3 alasan yang dikatakan oleh kepolisian mengapa Ahok tidak ditahan. Pertama, karena tidak akan menghilangkan barang bukti, kedua tidak akan lari, dan ketiga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Namun ada beberapa pihak yang mendesak Ahok harus ditahan. Menurut Anda, Prof? Untuk ditahan itu ancaman minimalnya 5 tahun. Ini udah memenuhi syarat 5 tahun. Memang menurut saya Ahok tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan yang ketiga tidak mengulangi lagi. Saya tidak tahu, Ahok itu kan sering tidak terkontrol ya, mengulangi lagi atau tidak. Tetapi kan itu bukan perbuatan yang sifatnya kebendaan, ucapan itu. Menurut saya polisi punya alasan juga untuk tidak menahan gitu. Tidak haruslah, maksudnya mau ditahan juga boleh. Tetapi menurut saya harus proporsional juga. Karena misalnya sekarang ada 4 atau 5 anak HMI itu langsung ditahan, gitu kan, sama disidik juga, tersangka gitu, dan baru 2 hari diperiksa langsung plot diambil tahan gitu. Nah kalau mau fair ini juga dilepas lalu diperiksa di luar juga. Kalau itu ditahan ya ini harus ditahan juga. Kira-kira keadilannya kan di situ. Apa bedanya? Sama-sama warga negara kan. Nah sehingga kalau begitu yang 4 orang itu ya dilepas juga dong. Dia kan tidak akan melarikan diri juga ya. Cekal juga, tidak boleh ke luar negeri gitu. Mengulangi lagi juga tidak, sudah terlewat sesuatu. Barang bukti tidak akan dihilangkan karena sudah dirampas oleh polisi kan gitu. Tapi oke lah, biarlah polisi bekerja. Kemudian Prof, terkait Perpres nomor 1 tahun 1965 yang sampai saat ini belum dicabut, yang mengatur terkait mekanisme penegakan hukum dalam kasus orang yang diduga melakukan penistaan agama. Dalam Perpres tersebut, aparat penegak hukum harus menegur, mengingatkan yang bersangkutan, atau apabila yang bersangkutan mengulangi perbuatannya lagi, kemudian baru diberlakukan pasal 156A KUHP. Tanggapannya, Prof? Ya, dulu ini pernah diuji di MK untuk dibatalkan. Saya yang memimpin sidangnya. Memang aturannya harus mendapat peringatan itu kalau penistaan itu dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan berkesinambungan gitu. Tetapi langsung masuk ke pasal 156A itu yang terjadi dalam praktek sepanjang sejarah kita. Dan dalam praktek hukum yang seperti itu kemudian diterima menjadi putusan pengadilan kan jurisprudensi. Jurisprudensi itu ya menjadi hukum gitu. Sehingga peringatan-peringatan yang sifatnya resmi itu kan tidak perlu, tapi peringatan yang tidak resmi sudah banyak. Ketika terjadi Ahok mulai